Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang kami hormati. Wabil khusus kepada Bapak Ibu pengajar dan rekan-rekan yang berbahagia. Izinkan pada kesempatan pagi ini saya akan menyajikan sebuah analis tentang kasus 4 dalam bentuk video. Kasus ini terjadi di sebuah perpustakaan. Adapun kasusnya kurang lebihnya seperti ini. Yang pertama adalah di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, kemudian Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya, menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang yang melihat. Beberapa saat kemudian terdengar pengumuman dari Bu Sri selaku guru pustakawan bahwa ada salah satu murid yang namanya Nina kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan tersebut. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi, ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Baik Bapak Ibu, itu tadi paparan kasus. Kemudian pertanyaan yang pertama adalah berikut adalah analis 9 langkah pengambilan keputusan untuk kasus 4. Yang pertama, langkah awal. Apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4? Dalam kasus ini ada nilai yang bertentangan, yaitu nilai kejujuran, bertentangan dengan nilai kesetiaan atau persahabatan. Kemudian langkah kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4? Jawabannya adalah Tara, ada Rara, kemudian Nina, kemudian ada Bu Sri selaku guru pustakawan. Kemudian langkah ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4? Jawabannya adalah yang pertama adalah bahwa Rara menemukan dompet berisi uang di perpustakaan. Kemudian yang kedua, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya. Kemudian fakta yang ketiga adalah Nina kehilangan dompetnya di perpustakaan. Kemudian fakta yang keempat, Tari melihat Rara mengambil dompet tersebut. Kemudian ada fakta yang kelima, Rara adalah sahabat dekat Tari. Kemudian fakta yang ketujuh adalah Tari tahu bahwa kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Kemudian langkah keempat, pengujian benar atau salah, yang mana yang bisa dilakukan? Jawabannya adalah uji legal. Karena mengambil dompet orang lain tanpa izin adalah tindakan yang salah secara hukum, yaitu tindakan pencurian. Kemudian uji regulasi, mengambil dompet orang lain tanpa izin melanggar peraturan sekolah. Ini jelas sekali. Kemudian uji intuisi atau uji perasaan, ada perasaan tidak nyaman yang dialami Tari menunjukkan bahwa tindakannya atau tindakan Rara adalah salah. Kemudian uji publikasi, jika tindakan Rara dipublikasikan, otomatis kemungkinan besar akan mendapat kecaman dari masyarakat dan akan mengurangi nilai-nilai plus, akan mengurangi nilai-nilai kejelekan di mata masyarakat. Kemudian uji panutan, apakah Tari ingin orang lain, terutama sahabatnya, melakukan hal yang sama jika menemukan dompet orang lain? Kemungkinan besar jawabannya adalah tidak. Kemudian langkah kelima, Bapak Ibu guru yang berhormati, pengujian paradigma besar, pengujian paradigma benar lawan benar yang mana yang bisa dilakukan? Yaitu jawaban paradigma yang relevan adalah kebenaran lawan kesetiaan. Tari dihadapkan pada pilihan antara mengungkapkan kebenaran bahwa Rara mengambil dompet yang akan menyakiti sahabatnya atau tetap setia pada persahabatannya dengan Rara.
dengan cara menutupi kesalahannya. Kemudian langkah keenam adalah prinsip resolusi yang mana yang bisa dilakukan. Jawabannya adalah dalam paradigma kebenaran lawan kesetiaan terdapat 3 prinsip resolusi yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama yaitu berpikir berbasis hasil akhir, yaitu memilih tindakan yang akan memberikan kebaikan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Dalam kasus ini mengembalikan dompet akan memberikan kebaikan bagi Nina dan menjaga integritas perpustakaan. Kemudian yang kedua, berpikir berbasis peraturan, yaitu mengikuti aturan atau prinsip yang berlaku. Dalam kasus ini prinsip kejujuran harus diutamakan. Kemudian yang ketiga, berpikir berbasis kepedulian, yaitu melakukan apa yang ingin orang lain lakukan pada diri kita. Dalam kasus ini Tari mungkin ingin Nina mendapatkan kembali dompetnya jika ia berada di posisi Nina. Kemudian langkah yang ketujuh adalah, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil dan bijak yang bisa dilakukan? Ya, jawabannya adalah tentu ada, yaitu Tari bisa mencoba berbicara empat mata dengan Rara terlebih dahulu. Kemudian Tari bisa menyampaikan bahwa ia melihat Rara mengambil dompet Nina dan menyarankan Rara untuk mengembalikan dompet tersebut secara diam-diam kepada Nina atau melalui Bu Sri. Tari bisa menjelaskan bahwa tindakan Rara tidak benar dan dapat merugikan orang lain, serta merusak reputasinya sendiri. Dengan cara ini, Tari memberikan edukasi atau kesempatan pada Rara untuk memperbaiki kesalahannya tanpa harus melaporkannya secara langsung, sehingga meminimalkan potensi kerusakan pada persahabatan mereka. Kemudian langkah 8, apa keputusan akhir yang ibu atau bapak ambil sesuai dengan analisis kasus 4? Jawabannya adalah saya akan memilih opsi untuk berbicara empat mata dengan Rara terlebih dahulu, seperti yang saya jelaskan pada langkah-langkah ke-7. Kemudian langkah ke-9, pelajaran apa yang ibu bapak dapatkan dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan ibu bapak di kemudian hari? Jawabannya adalah, pelajaran yang saya dapatkan adalah bahwa dalam situasi dilema moral penting untuk mempertimbangkan semua aspek yang terlibat, termasuk nilai-nilai yang bertentangan, pihak-pihak yang terlibat, fakta-fakta yang relevan, dan potensi konsekuensi dari setiap pilihan. Selain itu, penting juga untuk mencari opsi-opsi relatif dan bijaksana yang dapat meminimalkan kerugian dan kemudian memaksimalkan kebaikan. Dalam pengambilan keputusan kemudian hari, saya akan berusaha untuk lebih cermat dalam menganalisis situasi, kemudian mempertimbangkan berbagai perspektif dan mencari solusi yang paling adil dan bijaksana bagi semua pihak yang terlibat. Demikian analis hasil rekam video yang dapat kami sajikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.